never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Dani Pedrosa terkagum-kagum dengan data telemetri Marc Marquez di atas Ducati Desmosedici GP25. Legenda MotoGP Dani Pedrosa mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez setelah melihat data telemetri pembalap Spanyol itu saat mengendarai Ducati Desmosedici GP25. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM dan memiliki pengalaman panjang sebagai rival Marquez di lintasan, tak ragu menyebut performa Marquez sebagai sesuatu yang luar biasa, terutama mengingat transisinya ke motor baru dalam waktu yang relatif singkat. Dalam wawancara terbaru, Pedrosa membahas bagaimana data telemetri dari Marquez mencerminkan gaya balap yang unik dan efisien. Saya telah melihat banyak data dari berbagai pembalap selama bertahun-tahun. Tapi data dari Marc saat mengendarai Desmosedici GP25 benar-benar berbeda, kata Pedrosa. Bagi Pedrosa, apa yang dilakukan Marquez dengan Ducati merupakan pencapaian besar. Marquez baru saja bergabung dengan pabrikan asal Italia itu setelah bertahun-tahun membela Honda. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk langsung beradaptasi dengan motor yang terkenal memiliki karakteristik sulit ini. Namun, Marquez justru membalikan prediksi tersebut dengan penampilan yang konsisten impresif dalam pengujian awal. Marc mampu memahami karakteristik Desmosedici dengan sangat cepat. Cara dia mengerem, memanfaatkan grip ban belakang, hingga menyesuaikan posisi tubuhnya di atas motor terlihat sangat alami, seperti dia sudah bertahun-tahun bersama Ducati, ujar Pedrosa. Salah satu aspek yang paling mencuri perhatian Pedrosa adalah cara Marquez memanfaatkan pengereman, terutama dalam tikungan-tikungan cepat. Data menunjukkan bahwa Marc memiliki kepercayaan diri tinggi saat masuk tikungan dengan kecepatan sangat tinggi. Pengeremannya sangat presisi, bahkan lebih tajam dibandingkan pembalap Ducati lain seperti Francesco Bagnaia atau Jorge Martin, jelas Pedrosa. Hal ini semakin terlihat dalam tikungan ke kiri, di mana Marquez mampu mengatur distribusi bobot motor dengan sempurna. Ketika dia masuk tikungan ke kiri, Marc seperti berada di dunia lain. Sudut kemiringannya lebih agresif, dan dia mampu menjaga kecepatan lebih baik dari siapapun, tambahnya. Pedrosa juga menyebut bahwa kemampuan Marquez untuk menjaga stabilitas motor saat keluar tikungan adalah salah satu faktor yang membuatnya unggul. Di tikungan cepat tanpa pengereman, data menunjukkan bahwa Marc bisa mempertahankan momentum dengan sangat mulus. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan di atas motor yang sekuat Ducati. Namun, Pedrosa juga mencatat bahwa ada area yang masih bisa ditingkatkan oleh Marquez, yaitu tikungan ke arah kanan. Saya melihat ada ketidakseimbangan antara tikungan ke kiri dan kanan dalam data Marc. Ini mungkin disebabkan oleh preferensi alaminya atau efek dari cedera-cedera yang pernah dialaminya. Tapi meski begitu, performanya tetap luar biasa, kata Pedrosa. Pedrosa percaya bahwa dengan pengembangan lebih lanjut, Marquez akan mampu mengatasi kekurangannya di tikungan kanan. Ducati punya sumber daya teknis yang hebat. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Marc untuk menyempurnakan performa di area ini, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi semua rivalnya. Sebagai mantan rival, Pedrosa tak hanya terkesan dengan data telemetri Marquez, tetapi juga dengan determinasi yang ditunjukkannya untuk terus berkembang. Marc selalu punya semangat juang yang luar biasa. Dia tidak pernah puas hanya dengan menjadi baik, dia ingin menjadi yang terbaik. Itu terlihat jelas dalam caranya bekerja di atas motor dan memberi umpan balik kepada tim teknis, ungkap Pedrosa. Pedrosa menutup komentarnya dengan optimisme tinggi terhadap Marquez di musim MotoGP 2025. Menurutnya, Marquez memiliki potensi besar untuk membawa Ducati ke level baru dan menantang dominasi pembalap-pembalap top lainnya. Jika Marc terus berkembang seperti ini, musim 2025 akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dia tidak hanya memiliki motor yang kompetitif, tetapi juga kemampuan untuk memaksimalkannya. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana dia bersaing di lintasan, pungkas Pedrosa. Dengan penampilan gemilang selama pengujian awal dan dukungan penuh dari Ducati, Marquez tampaknya akan menjadi salah satu kekuatan yang sulit dihentikan di MotoGP 2025. Kombinasi antara talenta unik Marquez dan kehebatan teknis Desmosedici GP25 menjanjikan persaingan yang sengit di musim mendatang. I don't ever slow up, no
I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez resmi gabung Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025, sukses jadi yang tercepat keempat di tes Barcelona. Jorge Lorenzo sebut Marquez magnet sponsor MotoGP. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, telah resmi menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2025. Setelah menjalani musim transisi bersama Gresini Racing, Marquez kembali ke tim pabrikan dengan reputasi terbaik saat ini. Kabar besar lainnya adalah bahwa Marquez diduga membawa dua sponsor besar, Repsol dan Red Bull, yang selama bertahun-tahun menjadi pendukung utama karirnya. Kepindahan ini tak hanya menggemparkan padek MotoGP, tetapi juga mendapat banyak pujian, termasuk dari Jorge Lorenzo, mantan rival dan rekan setim Marquez di Repsol Honda. Lorenzo menyebut Marquez sebagai daya tarik utama MotoGP yang mampu memikat sponsor besar untuk terus mendukungnya di tahap baru karirnya. Marquez memulai debutnya bersama Ducati Lenovo dengan hasil mengesankan pada tes pramusim di sirkuit Barcelona, 19 November 2024 kemarin. Mengendarai Desmosedici GP25 untuk pertama kalinya, Marquez mencatatkan waktu tercepat keempat, hanya terpaut tipis dari Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Alex Marquez. Motor ini benar-benar sesuai ekspektasi saya, ujar Marquez setelah tes. Adaptasi saya berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Tim bekerja luar biasa, dan mereka mendengarkan masukan saya sejak awal. Hasil ini mengindikasikan bahwa Marquez tidak hanya membawa pengalamannya, tetapi juga kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan motor baru. Desmosedici GP25, yang sudah terkenal sebagai motor paling kompetitif di grid, menjadi senjata baru bagi Marquez untuk bersaing merebut gelar dunia ke-9-nya. Kabar bahwa Repsol dan Red Bull akan mengikuti Marquez ke Ducati menjadi sorotan besar. Repsol, yang telah menjadi sponsor utama Honda selama lebih dari 25 tahun, kini dikabarkan siap memberikan dukungan penuh kepada Marquez di tim barunya. Red Bull, sebagai sponsor pribadi Marquez, juga memperluas keterlibatannya di Ducati, menambahkan lapisan lain pada strategi pemasaran tim pabrikan Italia tersebut. Langkah ini tidak hanya meningkatkan citra Ducati di MotoGP, tetapi juga memperkuat posisi Marquez sebagai salah satu pembalap paling berpengaruh di dunia balap. Marc adalah magnet bagi sponsor, ujar Jorge Lorenzo. Tidak ada pembalap lain yang mampu menarik perhatian sebesar dirinya. Repsol dan Red Bull tahu bahwa dia adalah investasi terbaik untuk memperkuat merek mereka. Jorge Lorenzo, yang pernah bersaing ketat dengan Marquez di lintasan, memberikan pujian tinggi kepada pembalap asal Cervera tersebut. Marc bukan hanya seorang pembalap. Dia adalah simbol MotoGP. Kepindahannya ke Ducati adalah langkah besar, dan fakta bahwa sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull ikut bersamanya menunjukkan betapa berpengaruhnya dia, kata Lorenzo. Lorenzo juga menambahkan bahwa Marquez memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga relevansi dan daya tariknya meski berpindah tim. Banyak pembalap kesulitan mempertahankan performa saat pindah tim, tetapi Marc membuktikan sebaliknya. Dia datang, langsung cepat, dan terus menjadi pusat perhatian. Kepindahan Marquez ke Ducati Lenovo menciptakan ekspektasi besar bagi tim Italia tersebut. Bos Ducati, Claudio Domenicali, menegaskan bahwa tujuan mereka adalah mempertahankan dominasi di MotoGP dan memberikan dukungan penuh kepada Marquez untuk kembali ke puncak klasemen. Marc adalah pembalap yang mampu membawa tim ini ke level berikutnya. Bersama Francesco Bagnaia, kami yakin memiliki skuad terkuat di grid, ujar Domenicali. Namun, Marquez tetap merendah dan menyebut bahwa Bagnaia adalah pembalap utama Ducati. Saya di sini untuk membantu tim dan belajar dari Bagnaia. Dia telah memberikan gelar dunia untuk Ducati, dan saya ingin berkontribusi untuk membuat tim ini lebih kuat, kata Marquez. Dengan hasil menjanjikan di tes pramusim Barcelona dan dukungan penuh dari Ducati serta sponsor besar, Marc Marquez berada dalam posisi ideal untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun, persaingan di grid MotoGP tetaplah ketat, dengan pembalap seperti Bagnaia, Quartararo, dan adik kandungnya Alex Marquez juga menunjukkan performa luar biasa. Satu hal yang pasti, kehadiran Marquez di Ducati tidak hanya memperkuat tim tersebut, tetapi juga memberikan warna baru dalam persaingan MotoGP 2025.
Akankah ini menjadi tahun di mana Marquez kembali merajai dunia balap? Semua mata akan tertuju padanya saat musim dimulai. Marc Marquez resmi gabung Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Red Bull dan Repsol dikabarkan ikut Marquez. Dani Pedrosa sebut langkah brilian. Marc Marquez telah resmi menjadi bagian dari tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025, sebuah langkah besar yang membuka babak baru dalam karir sang juara dunia 8 kali. Setelah berpisah dengan Honda dan menjalani musim transisi bersama Gresini Racing, Marquez kini kembali ke tim pabrikan dengan Ducati. Dalam tes pramusim di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 kemarin, Marquez berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat dengan Desmosedici GP25. Tidak hanya itu, ia juga dikabarkan membawa sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull untuk mendukungnya di tim barunya. Langkah ini mendapatkan banyak perhatian, termasuk dari Dani Pedrosa, mantan rekan setimnya di Honda dan pembalap legendaris MotoGP. Pedrosa memuji langkah Marquez sebagai sangat jenius, karena mampu memadukan talenta luar biasa dengan dukungan finansial yang kuat. Pada tes pramusim di Barcelona, Marquez menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan Desmosedici GP25. Meski baru pertama kali mengendarai versi terbaru motor Ducati, ia berhasil menempati posisi keempat, hanya terpaut sedikit dari Francesco Bagnaia, rekan setimnya yang menjadi juara dunia 2 kali. Motor ini memberikan rasa percaya diri sejak awal, ungkap Marquez. Saya merasa lebih nyaman dibandingkan saat mencoba motor Ducati pertama kali. Tim ini bekerja sangat profesional, dan mereka tahu bagaimana membuat saya merasa seperti di rumah. Hasil ini menegaskan bahwa Marquez mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik Desmosedici GP25, yang dikenal sebagai salah satu motor paling kompetitif di grid. Salah satu hal menarik dari kepindahan Marquez adalah dibawanya 2 sponsor besar yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun, yakni Repsol dan Red Bull. Repsol, yang telah menjadi sponsor utama Honda selama lebih dari 2 dekade, kini memilih untuk mengikuti Marquez ke Ducati. Red Bull, yang selama ini menjadi sponsor pribadi Marquez, juga memperluas keterlibatannya di tim Ducati. Kombinasi ini memberikan keuntungan besar bagi Ducati, baik dari sisi finansial maupun citra global. Dukungan sponsor ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Marc di dunia MotoGP. Dia bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga magnet bagi brand-brand besar, kata salah satu analis MotoGP. Dani Pedrosa, yang kini menjadi pembalap tes KTM, turut mengomentari langkah besar Marquez ini. Pedrosa menyebut keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati sebagai langkah yang sangat brilian. Marc tahu kapan harus mengambil risiko, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Ducati adalah tim dengan motor terbaik saat ini, dan dengan bakatnya, saya yakin dia bisa membawa mereka lebih jauh, ujar Pedrosa. Pedrosa juga memuji kemampuan Marquez untuk membawa sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, yang menurutnya menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan posisinya sebagai pembalap top di MotoGP. Bos Ducati, Claudio Domenicali, menyatakan bahwa kedatangan Marquez adalah bagian dari strategi besar mereka untuk mendominasi MotoGP 2025. Dengan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, Ducati memiliki 2 pembalap papan atas yang mampu bersaing di level tertinggi. Kami ingin memastikan bahwa Ducati terus menjadi pemimpin di MotoGP. Dengan Marc dan Bagnaia, saya yakin kami memiliki kombinasi yang sempurna untuk mencapai itu, ujar Domenicali. Namun, Marquez tetap rendah hati dan menyebut bahwa Bagnaia adalah pembalap utama Ducati. Bagnaia telah memberikan 2 gelar dunia untuk Ducati. Saya di sini untuk belajar darinya dan membantu tim meraih lebih banyak kesuksesan, kata Marquez. Langkah Marc Marquez ke Ducati Lenovo dengan membawa dukungan dari sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull menjadi salah satu cerita terbesar menjelang musim MotoGP 2025. Dengan hasil tes pramusim yang menjanjikan dan dukungan penuh dari timnya, Marquez berada di posisi yang ideal untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Akankah Marquez mampu memenuhi ekspektasi tinggi ini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, kehadirannya di Ducati telah memberikan warna baru dalam persaingan MotoGP.
up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez resmi gabung Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Sukses adaptasi dengan Desmosedici GP25 dan dikabarkan membawa sponsor besar. Keputusan besar akhirnya diambil oleh Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali resmi bergabung dengan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2025. Peralihan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam karirnya setelah lebih dari 1 dekade membela Repsol Honda. Tidak hanya soal perpindahan tim, kabar besar lain yang mencuat adalah Marquez membawa sponsor utama, Repsol dan Red Bull, ke tim barunya. Pada tes pramusim di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 kemarin, Marquez menunjukkan performa yang sangat menjanjikan dengan Desmosedici GP25. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat, hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Adaptasi Marquez terhadap motor anyar ini berlangsung mulus, membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam perburuan gelar MotoGP 2025. Marquez mengungkapkan rasa puasnya setelah tes tersebut. Motor ini luar biasa. Ducati telah menciptakan paket kompetitif, dan saya merasa lebih cepat beradaptasi dibandingkan yang saya bayangkan sebelumnya, katanya. Selain performa apik di lintasan, kehadiran Marquez juga membawa dampak besar secara komersial bagi Ducati. Dua sponsor utama yang telah melekat dengan Marquez selama bertahun-tahun, Repsol dan Red Bull, dikabarkan ikut mendukungnya di tim baru ini. Repsol, yang identik dengan Honda selama hampir 3 dekade, dilaporkan bersedia melakukan lompatan besar demi tetap bersama Marquez. Langkah ini memberikan dorongan signifikan bagi Ducati, tidak hanya dalam hal finansial tetapi juga sebagai penguat brand global mereka. Red Bull, di sisi lain, sudah lama mendukung Marquez secara personal dan kini memperluas jangkauan dukungannya ke Ducati Lenovo. Kombinasi dua sponsor besar ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi tim dan memperkuat daya saing Ducati di musim depan. Bos Ducati, Claudio Domenicali, menyambut gembira kedatangan Marquez. Kehadiran Marc membawa energi baru bagi tim ini. Dengan pengalaman dan bakatnya, saya yakin ia akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan Desmosedici GP25, ujar Domenicali. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, menambahkan bahwa perpaduan antara Marquez dan Desmosedici GP25 adalah kombinasi yang ideal. Kami melihat potensi besar dari hasil tes pertama ini. Marc memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami karakter motor dan memberikan umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan kami, katanya. Namun, langkah ini juga mendapat perhatian dari tim-tim lain. Alberto Puig, bos Honda, memberikan komentar pedas. Marc adalah pembalap hebat, tetapi membawa sponsor besar seperti Repsol ke Ducati adalah langkah yang mengejutkan. Ini bukan hanya tentang performa, tetapi juga hubungan emosional yang selama ini kami bangun, ujar Puig dengan nada kecewa. Dengan Desmosedici GP25 yang kompetitif dan dua pembalap kelas dunia, Ducati memiliki peluang besar untuk mendominasi musim 2025. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, tetap menjadi pembalap utama Ducati, sementara Marquez diharapkan menjadi pendamping yang tangguh sekaligus pemimpin dalam pengembangan teknis. Target kami jelas, memenangkan kejuaraan pembalap dan konstruktor. Dengan Marc dan Pecco, kami yakin itu bisa tercapai, kata Domenicali. Marquez, meski menunjukkan hasil yang menjanjikan, tetap rendah hati. Saya merasa belum pantas disebut pembalap utama di tim ini. Bagnaia telah memberikan gelar juara dunia untuk Ducati, dan saya ingin menghormatinya sebagai rekan setim, katanya. Perpindahan Marquez ke Ducati bukan hanya soal perpindahan tim, tetapi juga menjadi awal era baru dalam MotoGP. Dengan kombinasi motor yang canggih, sponsor besar, dan pembalap berpengalaman, Ducati Lenovo kini berada di jalur yang tepat untuk memperpanjang dominasinya. Akankah Marc Marquez berhasil merebut gelar juara dunia bersama Ducati? Atau tekanan di tim baru akan menjadi tantangan yang sulit diatasi? Musim 2025 akan menjadi musim yang penuh sorotan dan intrik. I don't take shit, I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati optimistis, Marc Marquez harus juara dunia dengan Desmosedici GP25. Keberhasilan Marc Marquez menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP25 dalam waktu singkat semakin memantapkan keyakinan tim Ducati Lenovo menghadapi musim MotoGP 2025. Bos besar Ducati, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan bahwa target mereka sangat jelas, membawa Marquez meraih gelar juara dunia bersama Francesco Bagnaia. Dengan motor yang sudah terbukti kompetitif, Domenicali menegaskan bahwa Ducati kini memiliki semua elemen untuk mendominasi MotoGP. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik yang pernah kami buat, ujar Domenicali dalam wawancara terbaru. Dengan kemampuan teknis yang terus kami sempurnakan, ditambah pengalaman dan bakat Marc Marquez, kami tidak melihat ada alasan untuk tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini. Kepercayaan diri Ducati datang dari hasil positif tes pramusim di Barcelona pada 19 November 2024 lalu. Marquez, yang baru beberapa bulan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, berhasil finish di posisi keempat. Prestasi ini hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Sejak memutuskan pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo, Marquez membawa ekspektasi besar. Setelah musim yang penuh tantangan bersama Honda dan satu musim adaptasi bersama Gresini, Marquez kini berada di posisi terbaik untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun, tantangan ini bukan hanya soal motor. Domenicali dan General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, telah menetapkan pendekatan yang terfokus pada pengembangan terus-menerus. Kami membutuhkan Marc bukan hanya untuk menjadi pembalap tercepat, tetapi juga pemimpin dalam pengembangan motor. Itu adalah peran utama yang kami percayakan kepadanya, ungkap Dall'Igna. Meskipun motor GP25 dipuji sebagai salah satu paket terbaik di lintasan, Marquez tetap merendah. Motor ini memang luar biasa, tetapi kompetisi tidak pernah mudah, ujarnya. Saya tahu ekspektasi tinggi, tetapi saya juga sadar akan tekanan untuk tampil konsisten di setiap balapan. Ia juga menambahkan bahwa bekerja bersama tim pabrikan memiliki tuntutan lebih tinggi. Di Ducati, tidak ada tempat untuk kesalahan. Semua orang bekerja dengan intensitas penuh, dan itu adalah tantangan yang saya nikmati, kata Marquez. Selain tekanan internal, Marquez juga harus menghadapi persaingan ketat dari dalam tim. Francesco Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia untuk Ducati pada 2022 dan 2023, juga memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama. Pecco, Bagnaia, adalah pembalap hebat, dan saya sangat menghormatinya, kata Marquez. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, dan saya yakin itu akan membantu tim mencapai hasil terbaik. Namun, Domenicali dengan tegas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara kedua pembalapnya. Persaingan sehat adalah hal yang baik, tetapi tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan konstruktor dan individu. Untuk itu, kami membutuhkan keduanya berada di puncak permainan mereka. Dengan paket motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, 2 pembalap kelas dunia, dan tim teknis yang solid, Ducati terlihat siap untuk mendominasi musim MotoGP 2025. Domenicali percaya bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah tim. Ducati telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Sekarang, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, kami memiliki peluang besar untuk mencetak rekor baru, pungkasnya. Bagi penggemar MotoGP, musim 2025 menjanjikan persaingan yang menarik. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan besar Ducati dan kembali menjadi juara dunia? Waktu yang akan menjawab. Pedro Acosta jadi rebutan Ducati di tengah krisis KTM. Langkah cepat Gigi Dall'Igna untuk masa depan Ducati di MotoGP. Dunia MotoGP dikejutkan oleh kabar kebangkrutan KTM AG, perusahaan induk pabrikan KTM. Dengan utang yang mencapai 3 miliar euro, sekitar 50 triliun rupiah, masa depan KTM di MotoGP menjadi bahan perbincangan hangat. Meski CEO KTM,
Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, terus menyuarakan keyakinan bahwa situasi ini tidak akan mengganggu program balap mereka. Tanda-tanda krisis mulai terlihat. Pada 3 Desember 2024, Motorsport.com melaporkan bahwa KTM akan menghentikan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025 demi mengurangi biaya operasional. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, yang disebut tengah mempersiapkan rencana darurat jika KTM mundur dari kompetisi. Di tengah ketidakpastian ini, nama Pedro Acosta menjadi topik utama. Pembalap muda bertalenta yang saat ini membela KTM tersebut dilaporkan telah menjadi target utama Ducati. Gigi Dall'Igna, bos teknis Ducati Corse, bergerak cepat membuka negosiasi dengan manajer Acosta, Albert Valera, untuk memastikan pembalap asal Spanyol itu masuk ke dalam rencana besar Ducati di masa depan. Pedro Acosta telah mencuri perhatian sejak debutnya di Moto3 pada 2021, di mana ia langsung meraih gelar juara dunia. Performa luar biasa itu berlanjut di Moto2, hingga membuatnya dipromosikan ke kelas Premier bersama KTM. Namun, kebangkrutan KTM membuat masa depannya di MotoGP menjadi tanda tanya besar. Menurut laporan media Italia, Albert Valera, manajer Acosta yang juga memegang karir pembalap seperti Jorge Martin dan Aleix Espargaro, tengah mencari opsi terbaik untuk melindungi masa depan kliennya. Dalam situasi ini, Ducati muncul sebagai penyelamat potensial, menawarkan stabilitas dan peluang untuk menjadi bagian dari proyek ambisius tim Borgo Panigale. Pedro Acosta adalah salah satu talenta paling menarik di MotoGP saat ini. Jika situasi KTM tidak membaik, kami yakin Acosta adalah investasi jangka panjang yang layak bagi Ducati, ujar salah satu sumber internal Ducati. Langkah cepat Gigi Dall'Igna menunjukkan keseriusan Ducati dalam mendekati Pedro Acosta. Bos teknis yang dikenal sebagai arsitek dominasi Ducati di MotoGP ini langsung melakukan pembicaraan dengan Albert Valera untuk membahas kemungkinan kontrak jangka panjang. Menurut laporan, Ducati tidak hanya berencana menjadikan Acosta pembalap utama di masa depan, tetapi juga menempatkannya sebagai simpanan strategis yang bisa menggantikan posisi pembalap pabrikan jika diperlukan. Dalam wawancaranya, Gigi Dall'Igna mengakui bahwa Acosta memiliki potensi untuk menjadi ikon MotoGP berikutnya. Pedro Acosta adalah pembalap yang sangat berbakat. Dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia di kelas Premier. Kami yakin dia akan menjadi aset besar bagi Ducati, baik sekarang maupun di masa depan, ujar Dall'Igna. Keputusan KTM untuk membekukan pengembangan motor untuk 2025 menunjukkan bahwa situasi keuangan mereka semakin memprihatinkan. Dorna Sports, yang bertugas menjaga stabilitas MotoGP, disebut telah memanggil para pembalap KTM untuk memberikan jaminan bahwa karir mereka tetap aman. Namun, jika KTM benar-benar mundur dari MotoGP, hal ini akan meninggalkan kekosongan besar di grid. Tidak hanya kehilangan salah satu tim pabrikan yang kompetitif, tetapi juga hilangnya program pengembangan pembalap muda yang selama ini menjadi andalan KTM. Ducati, di sisi lain, melihat situasi ini sebagai peluang emas untuk memperkuat dominasi mereka. Setelah sukses dengan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, Ducati ingin memastikan keberlanjutan proyek mereka dengan mendatangkan talenta muda seperti Pedro Acosta. Jika Acosta resmi bergabung dengan Ducati, ia tidak hanya akan mendapatkan motor yang kompetitif tetapi juga dukungan penuh dari tim teknis terbaik di grid. Dengan pengalaman Dall'Igna dalam mengembangkan motor juara, peluang Acosta untuk bersinar di MotoGP akan semakin besar. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait masa depan Pedro Acosta. Namun, langkah cepat Ducati menunjukkan bahwa mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk merekrut pembalap muda yang digadang-gadang sebagai bintang MotoGP masa depan. Bagi Acosta, keputusan ini tidak hanya soal menemukan tim baru, tetapi juga memastikan bahwa ia berada di lingkungan yang mendukung perkembangan karirnya. Dengan ketidakpastian yang menyelimuti KTM, bergabung dengan Ducati bisa menjadi langkah terbaik untuk memastikan masa depannya di kejuaraan ini. Di sisi lain, penggemar MotoGP akan terus memantau perkembangan situasi ini, menjadikannya salah satu saga paling menarik menjelang musim 2025. Apakah Pedro Acosta akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga Ducati? Atau KTM mampu bangkit dari krisis dan mempertahankan talenta mudanya? Jawaban atas pertanyaan ini masih menjadi misteri yang dinanti. I don't ever slow up, no,
no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Frankie Cacerdi kagum, Marc Marquez tunjukkan magisnya dengan Desmos edisi GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Mantan kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Cacerdi, tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap performa luar biasa Marquez pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona, 19 November 2024. Marquez, yang kini berseragam Ducati Lenovo, berhasil menempati posisi keempat tercepat dalam debutnya menjinakkan Desmos edisi GP25. Cacerdi, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama musim 2024, mengakui bahwa bakat dan kerja keras pembalap 8 kali juara dunia itu adalah sesuatu yang spesial. Cacerdi menyatakan bahwa ia tidak terkejut melihat Marquez tampil begitu kompetitif meski baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Marc adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Dimanapun dia berada, dia akan menemukan cara untuk tampil cepat, ujar Cacerdi. Menurutnya, transisi Marquez dari tim satelit Gresini Racing ke Ducati Lenovo terlihat mulus, yang mencerminkan kemampuan adaptasi sang pembalap. Dia seperti spons yang menyerap segala informasi teknis. Dengan Desmos edisi GP25, dia langsung menunjukkan performa optimal, membuktikan mengapa dia masih dianggap salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tambah Cacerdi. Pada tes pramusim di Barcelona, Marquez mencoba dua motor berbeda, Desmos edisi GP24 yang ia gunakan selama musim 2024 dan Desmos edisi GP25, motor baru yang dirancang untuk musim 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa GP25 memiliki potensi luar biasa, dengan Marquez hanya tertinggal beberapa sepersepuluh detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Marquez sendiri mengaku senang dengan perkembangan GP25. Motor ini lebih mudah dikendarai dibandingkan dengan GP24. Ada banyak hal positif, tetapi kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya, ujar Marquez usai tes. Cacerdi mengungkapkan bahwa musim 2024 bersama Gresini Racing memberi Marquez waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah musim sulit bersama Honda. Bersama Gresini, Marc bisa fokus pada balapannya tanpa terlalu banyak tekanan. Itu adalah musim penting yang mempersiapkannya untuk tantangan lebih besar bersama Ducati Lenovo, kata Cacerdi. Sebagai kepala kru saat itu, Cacerdi menilai bahwa salah satu kekuatan utama Marquez adalah kemampuannya memberikan umpan balik yang sangat detail kepada para insinyur. Dia selalu tahu apa yang dia inginkan dari motornya, dan dia mampu menjelaskannya dengan sangat jelas. Itulah yang membuat Ducati bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal, tambahnya. Cacerdi juga memuji sinergi antara Marquez dan tim Ducati Lenovo. Menurutnya, kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati menciptakan potensi besar untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati adalah tim yang sangat terorganisir. Dengan Marc di dalamnya, mereka memiliki salah satu paket terbaik yang pernah ada di MotoGP, ujarnya. Dengan performa gemilang pada tes pramusim, ekspektasi terhadap Marquez di musim 2025 semakin tinggi. Meski demikian, Frankie Cacerdi yakin bahwa Marquez tidak akan terbebani oleh tekanan. Dia adalah seorang juara sejati. Dia tahu bagaimana mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugasnya, kata Cacerdi. Marquez sendiri tetap rendah hati meski menunjukkan kecepatan luar biasa di Barcelona. Ini baru langkah awal. Saya akan terus bekerja keras bersama tim untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan, ujarnya. Melihat performa menjanjikan Marquez, Gigi Dall'Igna dan Claudio Domenicali memiliki keyakinan bahwa Ducati bisa terus berada di puncak kompetisi MotoGP. Sementara itu, Frankie Cacerdi merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan Marquez, seorang pembalap yang tak henti-hentinya memberikan kejutan di dunia balap motor. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.